Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus kita baik, amin. Mari kita siapkan hati kita mendatangkan hadirat-Nya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang masih Tuhan kasih buat setiap kami ya Bapak anak-anak. Yang mau datang Tuhan, yang mau menyembah Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sebab Engkau baik bagi setiap kami Tuhan.
bersyukur punya Allah yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang penuh dengan kasih. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian kami Bapa. Sebab Kau layak. Sebab Engkau sangat baik bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik pujian penyembahan kami Tuhan. Semuanya hanya bagi kemuliaan-Mu Yesus. Hadirlah Engkau ya Bapa di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang mengangkat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Setiap kami yang rindu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yang memulai ibadah kami Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami benar-benar bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bagi yang merasakan kebaikan Tuhan, kita mengatakan ke sebelah kanan kiri kita, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan Yesus kita baik. Amin. Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Kita menyatakan Tuhan yang besar. Mari kita bertangan dengan wajah yang penuh dengan sukacita ya. Kita angkat pujian ini. Katakan bersama Tuhan. Bersama Tuhan dan layak dipuji. Amin. Bersama namanya kekal.
Buat Tuhan Yesus kita, amin. Kita mau naikkan lagi pujian kita, segala puji syukur.
Jiwa kami berkata, Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Sebab Tuhan kita punya yang pegang kuasa. Kau bekerja Tuhan, selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak bertindak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam tempat gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami masih banyak Tuhan, masalahku masih ada, kami mau tetap percaya. Kami percaya kalau rencana Tuhan yang terindah bagi setiap kami Bapa. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Haleluya. Sekalipun langit dan bumi akan bergoncang, tapi kerajaan Allah akan tinggal tetap. Kami adalah umat-umat pilihan Allah. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya Allah setia menyertai dan memelihara kami. Biarlah dalam penyertaan pemeliharaan-Mu kami terus mengucap syukur. Kami terus memuji-muji Tuhan. Bahkan ketika kami datang beribadah ke rumah Tuhan, bahkan ketika kami ada di rumah kami, dimanapun kami berada, hidup kami penuh dengan pujian kepada Tuhan. Bersyukur, kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan-Mu, dan di dalam kesukaan Tuhan juga kami akan diberkati oleh firman Allah. Kami terima dengan iman ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan yang terus melayani Tuhan. Dan saya percaya semua kita yang ada di tempat ini, kita sedang berbakti kepada Tuhan. Jadi jangan berpikir Bapak Saudara tidak mengambil bagian apa-apa. Semua kita yang datang beribadah, kita sedang berbakti kepada Tuhan. Amin. Hari ini kelanjutan kita lihat lagi dalam
nanti nggak usah diputar dulu ya. Dalam kelanjutan Lukas, mungkin Bapak Saudara di dalam minggu lalu kita lihat di mana Yesus melihat banyak orang kaya membawa persembahan di bait Allah. Artinya Yesus tahu, Yesus memperhatikan dan sangat mengerti setiap nilai persembahan. Ketika dia lihat orang kaya membawa persembahannya di bait Allah, tetapi Yesus juga melihat seorang janda miskin membawa persembahannya di bait Allah. Dan ketika mereka sama-sama memberi persembahan di bait Allah, Yesus berkata kepada para muridnya bahwa janda miskin itu memberi lebih besar. Artinya mungkin minggu lalu kita belajar bahwa bicara soal memberi lebih besar bukan soal nilai jumlah, tapi yang terbaik dia beri kepada Allah. Apa yang membuat Yesus berkata demikian? Karena orang kaya itu memberi dengan segala kelimpahannya. Tetapi orang miskin, janda miskin itu bukan hanya memberi dari kekurangannya, tapi memberi segala sesuatu yang ada padanya. Jadi Bapak Saudara, kita tahu bahwa di mana ketika di bait Allah, makanya berulang kali saya katakan, Tuhan sangat memperhatikan di minggu lalu bukan hanya apa yang dibawa. Mungkin Bapak Saudara kalau ada orang pulang, yang Bapak Saudara nantikan oleh-olehnya apa orangnya? Anak kecil baru menantikan oleh-olehnya. Tapi kalau semakin dewasa, Bapak Saudara bukan mengharapkan hadiah, bukan mengharapkan pemberian. Jadi mengerti yang saya maksud ya? Bahwa ketika apa yang dilihat oleh Tuhan bukan soal apa yang dibawa oleh seseorang kepada Tuhan, tetapi Tuhan memperhatikan sikap hati, keadaan hati setiap orang yang membawa sesuatu di hadapannya. Jadi apapun yang kita perbuat, makanya minggu lalu saya katakan bahwa muliakan Tuhan dengan hartamu, itu bukan soal nilai uang saja. Karena banyak orang asetnya bukan di uang, tapi di investasi, ya di properti lain sebagainya. Tetapi soal harta yang dimaksud artinya segala sesuatu yang berharga di hidup kita harus memuliakan Tuhan. Tapi saya berharap Bapak Saudara tidak memperlakukan Tuhan dengan murahan. Jadi apapun yang diperbuat tergantung diri kita. Ya kalau saya lagi baik, oke lah. Tapi kalau keadaan saya tidak baik, ya tunggu dulu. Jadi saya berharap Bapak Saudara, biarlah semua yang kita perbuat, apapun yang kita beri, apapun yang kita perbuat di hadapan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Seperti persembahan Habel yang diindahkan Tuhan, Habel dan persembahannya. Saya juga percaya apapun yang Bapak Saudara perbuat itu berharga dan itu indah dan menyukakan Tuhan, karena Tuhan melihat setiap kita yang sangat mengasihi Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita lihat pembacaan lanjutan dalam Lukas 21 ayat 5 dan 6, saya kemarin lihat dari satu video, mungkin ini perlu diputarkan karena hari ini dari pembacaan ini ada pesan renungan mengenai Allah dan baitnya. Ya, bisa diputar. Jadi Bapak Saudara, hari ini mengenai Allah dan baitnya, artinya bait Allah. Ini bait Allah yang dikagumi dan ada di Yerusalem. Atau bait suci umumnya adalah pusat ibadah bangsa Israel. Ini adalah tempat ibadah orang Israel. Kalau kita mungkin gereja, yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lainnya. jadi ini salah satu fundament bagi mereka. Bangsa Israel beribadah setiap hari dan menjadi pusat perayaan hari-hari raya mereka. Bait Allah adalah rumah Allah, tempat di mana Allah berkenan diam di dalam Bait Allah itu adalah rumah Tuhan. Dan merupakan lambang kehadiran Di sana Allah ada kehadiran Allah, ada kemuliaan Tuhan. bangsa Israel. Karena itulah bait itu disebut juga bait suci. Ia suci karena di dalamnya Suci tinggal karena yang maha suci, ada Allah Maha Suci. Allah sang pencipta semesta alam.
Bait Allah Bait Allah ada di kota Yerusalem. ibu kota Israel atau Yehuda. Hal ini menjadikan Yerusalem menjadi sangat penting. Itulah sebabnya kota Yerusalem disebut sebagai Kota kudus karena ada bait Allah Tuhan di sana. memerintahkan Musa untuk mendirikan sebuah kemah sebagai Ini sebelum bait Allah dibangun di Yerusalem. untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itu Di dalam perjalanan Israel keluar dari Mesir sebagai kemah di pertemuan padang atau gurun, kemah suci. Allah meminta Musa buatkan Bait kemah Allah itu pertemuan. umumnya terdiri dari 3 bagian utama, tetapi dalam perkembangannya kemudian menjadi 5 bagian. 1. Pelataran bangsa-bangsa lain. Bagian paling depan dari bait Allah adalah pelataran atau halaman. Pelataran bait Allah dalam perkembangannya terdiri dari 3 bagian, dan yang paling depan adalah pelataran bangsa-bangsa Ini non Israel, kalau bukan orang Yahudi, antara orang ini paling Israel pinggir. dengan non-Israel. Dan ada Orang-orang batas. dari bangsa lain non-Israel dilarang masuk ke arah dalam bait Allah melewati Non Yahudi nggak bisa masuk ke tempat yang paling dalam. pelataran perempuan. Bahkan di pelataran pun di Bagian pinggir. paling depan kedua dari bait Allah adalah pelataran perempuan. Perempuan juga Dalam terpisah. beribadah, laki-laki dan perempuan Israel tidak boleh Makanya gunakan bagi orang pakaian Yahudi sama. tidak ada perempuan ada di dalam bait Allah. Mereka hanya bisa di pelataran. Persembahkan di bait suci berada di Imamnya laki-laki. 3. Pelataran laki-laki. Pelataran laki-laki. Bagian paling depan Yang kedua biasa, dari jemaat bait biasa. Allah adalah pelataran laki-laki Israel. Setiap laki-laki Israel Jadi kalau laki-laki biasa bukan imam itu ada di pelataran. masuk di dalamnya. Ada ruang kudus. Ruang kudus ini tertutup, sangat tertutup, dikhususkan. Diperuntukkan hanya bagi Hanya imam-imam yang bisa masuk ke dalam untuk ibadah, upacara ibadah. Jadi di ruang kudus bait Allah ada 3 benda penting. Pertama, meja roti sajian Ini yang ada di ruang kudus, meja roti, menyajikan bagi dia, 12 potong roti. dan Ke-12 roti tersebut mewakili setiap suku Israel dari 12 suku. Kedua, mesbah mesbah ukupan ukupan. yang dipakai untuk mempersembahkan ukupan yang terbuat dari berbagai macam rempah-rempah, dibakar dan mengeluarkan asap. Ini kaki dia, Menorah atau katidian atau kandil bercabang 7 yang dinyalakan dengan memakai minyak zaitun. dan ini ruang paling dalam, ruang maha kudus. Ruang Maha Kudus adalah bagian paling dalam, paling depan dari Di bait ruang suci. paling dalam, maha Ruang kudus. Maha Kudus hanya boleh Ini imam pun tidak sembarangan, hanya imam besar yang bisa masuk. Ini hilang. Oke, jadi hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, dan di sana ada tabut perjanjian. Di sana juga ada dikatakan bahwa ada di sana 2 loh batu, yaitu 10 perintah Tuhan. Oke, mungkin sudah selesai saja ya. Suaranya hilang. Jadi, Bapak Saudara, dari video tadi kita bisa melihat bahwa bait Allah itu adalah tempat yang sangat khusus dan itu suci. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, dari dulu saya renungkan kenapa Allah butuh tempat yang khusus. Rupanya keintiman itu bicara soal privasi. Makanya keintiman seseorang dengan Allah bukan untuk dilihat banyak orang. Tetapi saya percaya seseorang yang intim di hadapan Allah ketika keluar dia dari ruang keintiman itu akan ada kemuliaan yang terpancar. Seperti Musa ketika keluar dia berjumpa dengan Allah, bangsa Israel melihat kemuliaan Allah ada di wajah Musa. Makanya semakin seseorang intim dengan Tuhan akan semakin bercahaya hidupnya. Makanya soal bercahaya dalam hidup ini bukan soal dia pendeta atau siapa, tapi seseorang akan bercahaya ketika ada terang Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya semua kita ini bukan lagi kalau dulu hanya imam besar
yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah sudah terbelah, terbuka. Artinya semua kita ini menjadi imamat rajani. Karena Yesus bukan hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, tapi semua kita umat-umat pilihan Allah menjadi orang-orang yang bisa menghampiri Allah. Makanya ada lagu kan, menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Ya, darah Yesus yang membuat kita bisa menghampirinya. Kalau imam besar, dia bahkan harus mempersembahkan, memercikkan darah korban dulu, supaya dia tidak mati di ruang Maha Kudus ketika berjumpa dengan Allah. Tapi bersyukurlah kita ya Bapak Saudara, kita bisa layak, kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah Bapa karena Yesus sudah membayar lunas hutang dosa kita. Jadi kalau tadi video tadi mungkin kita lihat masih ada bentuk bangunan bait Allah itu. Tapi kalau zaman sekarang itu sudah hancur. Makanya hari ini orang-orang Yahudi beribadah itu seperti, makanya satu kerinduan bangsa Israel hari ini. Makanya itu yang selalu disuarakan oleh Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, itu membangun kembali bait Allah. Artinya untuk ketiga kalinya. Karena bait Allah pertama di Yerusalem dibangun oleh Salomo, dan yang kedua karena runtuh dihancurkan oleh bangsa Babel. Akhirnya ketika mereka kembali ke tanah Yerusalem dibangun kembali, dan itu pun hancur sesudah zaman Yesus. Zaman Yesus sesudah Yesus naik ke sorga dan sekitar 70 tahun kemudian dihancurkan. Dan hari ini mereka hanya menyentuh tembok ratapan namanya. Sisa-sisa bangunan bait Allah yang sudah hancur. Jadi mereka itu memegang beribadah itu, memegang tembok itu, tembok ratapan itu. Bahkan ketika mereka kembali keluar dari ibadah mereka, mereka berjalan mundur begini, tidak sembarangan kembali. Itulah betapa sakralnya, betapa disiplinnya orang Yahudi dalam beribadah. Jadi kalau di situ kita perlu belajar. Makanya berulang kali saya katakan, jangan anggap remeh kasih karunia Tuhan karena dikasih gratis. Kalau dituntutnya nanti harganya habis kita. Jadi bersyukurlah Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut apa-apa dari kita. Seharusnya lah kita memang adalah orang-orang yang bersyukur karena anugerah kasih karunia Tuhan. Oke, hari ini kita lihat, saya baca ayat 5, ayat 6, karena ini hanya 2 ayat. Kita berbagi. Berbagi itu indah. Dia dulu kiri kanan suka berbagi nggak kira-kira ya? Atau hanya taunya hanya nerima doang? Pancoput doang kan? Harus berbagi itu indah. Dunia pun berkata demikian. Karena kita juga diberkati untuk memberkati ya. Saya baca ayat 5, Bapak Saudara akan baca ayat 6. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, artinya bait Allah itu sesuatu yang selalu dibicarakan oleh umat-umat Tuhan dan mengagumi bangunan itu. Jadi mereka bukan hanya membicarakan bait Allah itu, tetapi mereka sangat mengagumi bait Allah itu. Karena dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Tetapi coba lihat, berkatalah Yesus, ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ akan ada kalian di mana tidak ada satu satupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan dibungkam. Kasih buat kerjasamanya. Kalau orang Karo bilang dunia indah runtuh, langit dan bumi akan runtuh. Jadi tidak ada keindahan di dunia ini yang kekal. Keindahan di dunia ini hanya sementara. Bahkan gak usah jauh-jauh. Opung-opung mungkin dulu bangga dengan wajahnya yang masih kencang. Kalau sekarang mungkin berulang kali ngaca karena sudah mulai keriput ya. Tapi saya percaya masih ada kemuliaan Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan semakin tua semakin cakep katanya. Ya, saya lihat juga semua di sini makin cakep sih.
Kok kalian ketawa? Gak yakin kalian? Oke. Jadi dari sini tadi kita bisa lihat bahwa mereka sangat mengagumi bait Allah. Mereka selalu membicarakan bait Allah karena di sana ada bahwa bait Allah itu terbangun dengan indah. Karena memang mereka melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saya juga percaya semua kita, kalau kita mengasihi Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, pastinya kita semua juga melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan Tuhan. Tetapi ada satu hal masalah di situ, makanya Yesus tegaskan bahwa semua yang dikagumi di dunia ini hanya sementara. Makanya Bapak Saudara, di pembacaan tadi yang kita lihat bahwa ketika mereka mengagumi itu semua, Yesus berkata tidak akan ada satu batu pun yang akan berdiri dari batu yang lain. Jadi hari ini saya katakan tadi Allah dan baiknya. Jadi mungkin saya perlu coba ajak kita melihat pengertian mengenai Allah dan baiknya ini. Karena ini mengenai bait Allah tadi. Tetapi saya tidak hanya berbicara mengenai bait Allah, karena namanya bait Allah berarti Allah pemiliknya dan Allah ada di sana. Ya, gereja ini pun tidak akan berarti kalau Tuhan tidak hadir di ibadah kita, tidak ada di tempat ini. Nah, jangan membanggakan kalau hari-hari ini mungkin orang akan berbangga dengan fasilitas gereja masing-masing. Di sana AC-nya kenceng. Oh, di sana kipas-kipas katanya kan. Ya, bersyukurlah kita kalau masih sederhana kita bisa beribadah dengan baik. Tapi bukan soal fasilitas membuat kita beribadah. Ya, jadi jangan seperti mereka yang bangga dengan bangunan fisiknya, tetapi mereka kehilangan esensi ibadah di hadapan Tuhan. Jadi dalam semua yang Tuhan percayakan, terus Tuhanlah yang menjadi tujuan kita. Jadi di sini tadi bahwa Allah itu adalah, dari mana kita bisa mengenal Allah, udah pasti melalui Alkitab. Jadi Allah yang saya sampaikan ini bukan Allah yang disampaikan agama lain. Agama lain pun punya definisi mengenai Allah. Ya, semua mengajarkan, menyampaikan mengenai Allah mungkin berbeda-beda. Tetapi di tempat ini, di gereja, di rumah Tuhan, sudah pasti Allah yang dimaksud, yang diperkenalkan oleh Alkitab, yaitu firman. Makanya dalam Kejadian pasal pertama sudah cukup jelas, pada mulanya Allah. Artinya dimulai oleh Allah, dan dikatakan dan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Dan segala sesuatu ada karena Allah buat ada. Dan Allah itu kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Makanya dalam Yohanes pasal 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tidak ada sesuatu pun yang jadi kalau Dia tidak buat ada. Dan di ayat 14 dikatakan dan firman itu menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Jadi Allah yang dimaksud, Allah yang dibicarakan, yang kita lihat hari ini adalah Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab atau firman, yaitu Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan bilang lagi nanti Allah yang mana ini ya. Makanya saya berharap saudara rajin-rajinlah baca Alkitab. Karena untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan, satu-satunya jalan terbaik yaitu bergaul dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Dan mengenai bait Allah video yang kita lihat tadi, bait Allah itu dikatakan tadi adalah tempat yang dikhususkan. Jadi bukan hanya satu tempat biasa, tetapi umat-umat Tuhan juga memang menjadikan tempat itu yang khusus. Sama seperti saya katakan tadi soal hubungan, soal keintiman. Saya juga percaya dalam keintiman setiap keluarga dia punya ruang privasi. Ya, suami istri dia punya kamar pribadi. Dan ketika mereka ada dalam keintiman, tidak perlu mata orang lain melihat. Cukup dia dengan
pribadi yang Dia kasihi. Jadi ini adalah tempat yang khusus. Bait Allah itu tempat yang dikhususkan untuk menyembah Allah. Tadi sudah dikatakan, untuk mempersembahkan korban. Jadi salah tempat kalau Bapak Saudara datang ke gereja bukan untuk membawa korban atau cari korban. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita untuk mempersembahkan korban. Seperti di minggu lalu, dan Tuhan tahu dan mengerti dan lihat setiap korban. Mau orang kaya, mau orang miskin, Tuhan lihat. Jadi apapun yang kita beri, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di hadapan Tuhan, Tuhan melihat. Dan menjadi lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Makanya ini satu wujud dan bukti tanda bahwa Allah ada di tengah-tengah umatnya. Dan tadi mungkin saya perlu sampaikan ini ya mengenai bait Allah ini. Yang pertama, sebelum bait Allah itu berdiri di Yerusalem, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan, bahwa seperti yang dikatakan oleh bangsa Israel oleh Musa dan Harun kepada Firaun, bahwa Allah menghendaki umatnya keluar dari Mesir supaya mereka pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Allah. Jadi gereja juga demikian, dipanggil keluar dari dunia, dari kegelapan, dari dosa, supaya dikhususkan menjadi umat-umat yang beribadah kepada Allah. Bagaimana cara ibadah sesungguhnya? Bukan soal ketika bernyanyi jingkrak-jingkrak di gereja. Ibadah sesungguhnya adalah di mana ketika setiap kehidupan kita ini benar-benar menjadi umat-umat yang taat dan berkenan di hadapan Tuhan. Makanya sebelum itu ada kemah suci namanya. Kalau sekolah Alkitab mungkin yang pernah sekolah Alkitab, yang pernah dengar mengenai tabernakel. Jadi yang lihat kemah tadi, yang sebelum bait Allah dibangun. Dan gambarannya persis seperti bait Allah itu. Ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, dan ada juga batas tembok mengelilingi kemah pertemuan itu. Jadi kemah suci sebelum ada bait Allah permanen di bangsa Israel itu di Yerusalem itu dibangun atas perintah Allah kepada Musa. Mungkin Bapak Saudara bisa baca nanti ya dalam kitab Keluaran pasal 25 sampai 40. Dan tempat itu dibangun oleh Musa bukan ahli. Makanya saya pun kalau saya tidak tahu nggak perlu saya sok tahu. Jadi saya bukan ahli bangunan, jadi saya tidak bisa membangun bangunan ini. Makanya sama seperti Musa. Sekalipun Allah menyuruh Musa membangun kemah pertemuan, tetapi Allah juga menunjukkan bahwa ada Bezaliel dan Aholiab. Aholiab dan Bezaliel ini adalah ahli yang cakap. Ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin seperti arsitek ya. Mereka bisa menggambar, mendesain, dan dibangunlah kemah pertemuan itu. Seperti yang ditetapkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang kedua, sesudah beberapa generasi kemudian kita tahu bersama bait Allah dibangun oleh siapa? Bukan oleh Daud, sekalipun Daud adalah raja yang sangat terkenal, tetapi oleh anaknya yaitu Salomo. Bait Allah pertama. Jadi bait Allah itu kalau zaman sekarang yang dirindukan oleh Perdana Menteri Israel itu membangun kembali bait Allah, yaitu untuk ketiga kalinya. Tetapi Alkitab sudah mengajar kita berarti kalau ada kerinduan itu tanda-tanda Tuhan Yesus sudah mau datang kembali. Jadi bait Allah pertama dibangun oleh Salomo di Yerusalem. Itu mungkin nanti Bapak Saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 6 sampai pasal 8. Bait ini menjadi pusat ibadah bangsa Israel dan tempat tabut perjanjian. Itulah tadi video yang kita lihat. Jadi itu menjadi tempat ibadah bangsa umat pilihan Tuhan, dan di sanalah tabut perjanjian Allah diletakkan. Dan yang ketiga, bait Allah kedua, karena zaman Salomo dan ketika itu dibangun, dan pada satu waktu ketika bangsa Israel dibuang keluar, tanah orang Yehuda dibuang keluar dari Yerusalem, bait Allah diruntuhkan oleh Babel.
Tetapi kemudian bait Allah kedua setelah pembuangan dari Babel itu, orang Israel kembali dan membangun bait Allah baru di bawah kepemimpinan Zerubabel. Mungkin Bapak Saudara bisa baca kitab Esra dan Nehemia. Di sana sangat jelas bahwa ketika mereka disuruh kembali ke tanah kelahiran mereka dan mereka membangun kembali bait suci. Dan kemudian Herodes Agung, ini bukan Herodes yang zaman Yesus ini orang tua, Herodes Agung itu memperluas dan memperindahnya. Makanya dikatakan tadi batu-batu indah dan sangat memikat. Nah, jadi kenapa? Karena Herodes Agung memperluas dan memperindahnya. Inilah bait Allah yang dikenal pada zaman Yesus. Jadi di zaman Yesus itu bait Allah yang kedua, karena sudah runtuh dan dibangun kembali dan diperindah oleh Herodes Agung, sehingga orang Yahudi berkata sangat indah dan selalu mereka bicarakan. Tetapi Bapak Saudara, satu hal yang mau saya sampaikan mengenai bait Allah perjanjian baru. Makanya dari pembacaan pasal 5 dan pasal 21 ayat 5 dan 6 tadi, Yesus pernah berkata bahwa, mungkin tolong tampilkan dulu dalam Yohanes pasal 2 ayat 19. Tolong secara cepat saja. Yohanes 2:19. Pasal 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, ini ketika Yesus berkata dan dia ada di bait Allah juga, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Jadi bukan waktu yang singkat. Pernah melihat bangunan selesai 46 tahun? Bukan karena mangkrak ya. Kalau kecuali nggak ada uang kan, mangkrak. Ini bukan karena mangkrak. Tetapi dikatakan 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Sesuatu yang mustahil. Ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya, jadi yang dimaksudkan oleh Yesus bukan soal gedung itu. Bukan dengan bait Allah yang dilihat oleh mereka, tetapi dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi di dalam Yesuslah, karena bait Allah itu adalah tempat pertemuan umat Tuhan dengan Allah. Tetapi dalam perjanjian baru bukan lagi bangunan itu menjadi tempat pertemuan umat Allah dengan Allah. Karena kalau hanya itu tempat pertemuan, kita harus ke Yerusalem setiap hari beribadah. Karena tempat itu tempat pertemuan. Betapa sulitnya kita untuk beribadah. Tetapi Yesus dalam perjanjian baru, bahwa Yesus adalah bait Allah sesungguhnya bagi kita. Melalui Yesus kita bisa berjumpa dengan Allah. Di dalam Yesus kita bisa menghampiri Allah Bapa di surga. Jadi makanya di sini yang disampaikan oleh Yesus adalah tubuhnya sendiri. Yesus menyatakan bahwa bait Allah kepada segala sesuatu yang lebih besar, yaitu tubuhnya sendiri. Dirinya adalah tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Jadi, Bapak Saudara, makanya ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dikatakan tidak menyembah Allah di sini, di Bukit Gerizim, bukan juga di Yerusalem yang menjadi tempat ibadah orang Yahudi. Tetapi apa yang dikatakan, Allah akan mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya bukan lagi soal tempat fisik bangunan, tetapi di mana semua umat manusia bisa menyembah Allah dan terhubung melalui Yesus Kristus. Makanya kita bisa beribadah kepada Allah di mana saja. Karena Yesus membuka, tidak ada lagi tembok pembatas antara kita dengan Allah. Jadi orang percaya juga itu disebut bait Allah. Makanya kalau Paulus menuliskan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi sebagai catatan Bapak Saudara yang mau saya sampaikan, bahwa konsep bait Allah berkembang dari sebuah bangunan
Tahu bangunannya? Ya inilah bangunan. Konsep bait Allah ini berkembang dari sebuah bangunan menjadi kehadiran Allah di tengah umatnya. Makanya Allah disebut Immanuel. Dan itu dinyatakan melalui Kristus dan Roh Kudus. Yesus saat ini sudah naik ke surga. 2000 tahun lalu sesudah dia bangkit dan 40 hari kemudian dia naik ke surga dan dia berjanji akan datang kembali. Tetapi Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi penyertaan Allah itu, keberadaan Allah itu di tengah-tengah umatnya itu melalui Roh Kudus. Jadi makanya Yesus berkata, dunia tidak mengenal dia, dunia tidak melihat dia, tapi engkau mengenal dia, karena dia berdiam dan ada di dalam dirimu. Makanya kita ini bait Allah. Roh Allah ada di dalam setiap kita. Kita bukan hanya dikenal, kita diurapi oleh Allah. Jadi di mana ada Roh Allah, di sana ada kebenaran Allah dinyatakan. Saya tidak tahu hidup Bapak Saudara sudah menyatakan kebenaran atau tidak. Makanya dengar, bahkan orang yang penuh Roh Kudus pun belum tentu dipimpin oleh Roh. Jadi kita bukan hanya untuk penuh Roh Kudus, tapi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang memimpin hidupmu? Tuhan atau dirimu sendiri? Kehidupanmu akan menjelaskannya. Tapi Yesus berkata, Roh itu akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Hidupmu akan membuktikan hidupmu dipimpin Tuhan atau tidak. Kalau hidupmu dipimpin Tuhan, engkau penuh dengan kebenaran. Tapi kalau hidupmu dipimpin oleh dirimu sendiri, bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Saya berharap Bapak Saudara, hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Yang jadi pemberontak. Kalau manusia mungkin Bapak Saudara susah hormati, hargai, setidaknya engkau masih menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Apa gunanya kita menghormati manusia tapi tidak pernah menghormati Tuhan? Jadi saya berharap Bapak Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan. Jadi saya undang kita supaya berdiri. Makanya Yesus tegas berbicara ketika mereka kagum terhadap bangunan itu. Tapi Yesus menjawab dengan apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Sebagai penutup ayat mengenai batu ini, saya ajak lihat dalam Matius pasal 16 ayat 18 sebelum kita angkat lagu pujian. Matius pasal 16 ayat 18. Ini peristiwa di mana ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, siapa anak manusia? Dan Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan apa yang dijawab oleh Yesus? Dan aku pun berkata kepadamu. Ketika Petrus menjawab bahwa Yesus anak manusia itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pengenalan akan Yesus, Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Jadi yang memberi nama kepada Simon ini menjadi Petrus adalah Yesus. Tahu arti Petrus? Batu karang yang kuat, batu karang. Jadi di dalam pengenalan ketika Petrus mengenal dan berkata bahwa berbahagialah engkau Petrus bin Yunus, bahwa bukan manusia yang menyatakan itu tetapi Bapa di sorga. Dan dikatakan aku berkata kepadamu engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Allah mendirikan baitnya, tempat kediamannya
tempat dia bertahta, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika engkau mengenal Yesus, engkau menjadi batu yang kekal, engkau menjadi batu yang indah, dan tidak akan bisa diruntuhkan oleh apapun. Saya berharap pengenalanmu akan Tuhan membuat hidupmu sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Karena hanya dalam pengenalan akan Tuhan, kita tidak akan bisa runtuh. Sekalipun langit bumi ini akan runtuh, tapi kerajaan Allah, artinya Allah dan umatnya, akan tinggal tetap dan kekal di dalam Dia. Kita angkat satu lagu pujian yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Katakan lagi dari awal bahwa Dia yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Sebelum saya kembalikan ke pemimpin pujian, Ibu saudara tahu arti haleluya? Haleluya itu artinya pujilah Tuhan. Puji Tuhan. Memuji Tuhan bukan melihat keadaan kondisi hidupmu. Memuji Tuhan tidak berorientasi pada diri kita. Memuji Tuhan itu berorientasi kepada Allah. Makanya penyembahan sesungguhnya bukan tergantung ketika keadaanmu baik, kau berkata Tuhan Yesus baik. Bahwa titik terburuk hidupmu pun kau dapat mengucapkan Tuhan Yesus baik. Itulah penyembahan. Haleluya. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita memuji-muji Allah, artinya kita adalah orang-orang yang sudah dibaharui. Kita bukan lagi menjadi pemberontak-pemberontak dalam kebenaran. Kita menjadi umat-umat yang setia, yang taat kepada kebenaran Allah. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Saudara hadapi alami, tapi saya berharap dalam segala perjuangan, kesulitan, penderitaanmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena dalam setiap ucapan syukurmu, engkau akan melihat mujizat Tuhan yang kau alami. Dunia ini tidak akan semakin baik, Bapak Saudara. Jangan letakkan hatimu pada dunia ini. Letakkanlah hatimu kepada Allah. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya,
Terima kasih Bapak buat setiap firman-Mu yang udah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Gembala kami beserta Ibu Gembala kami Tuhan. Biar dalam setiap pelayanannya Tuhan yang bekerja buat mereka Tuhan. Biar banyak orang dimenangkan Tuhan. Biar dimanapun mereka melayani Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa juga Tuhan yang bertobat ya Bapak. Berkati pekerjaan Ibu Gembala kami Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarga mereka, bahkan setiap apa yang mereka rindukan Tuhan Yesus, biar Tuhan yang jawab Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau melanjutkan ibadah kami Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan kembali duduk. Kita mau dengar pengumuman sepekan. Oke, ibadah sekolah minggu hari ini tetap ada di gereja jam 4 sore. Buat kita yang punya anak cucu boleh dibawa ke gereja. Kita sama-sama mau kenalin anak-anak dari kecil sama Tuhan Yesus. Kemudian ibadah keluarga jam 8. Nanti jika ada Bapak Ibu yang mau membukakan pintu, boleh info ke saya. Jangan khawatir, konsumsi nanti akan disediakan dari gereja. Jadi Bapak Ibu hanya perlu membukakan pintu saja, kita sama-sama beribadah supaya kita sama-sama tahu rumah Bapak Ibu di mana, kita sama-sama saling mengenal lagi. Kemudian ibadah kaum wanita di gereja setiap hari Sabtu jam 4 atau jam 5 nanti akan diumumkan lagi di grup. Ibadah kaum muda setiap Sabtu jam 7 malam. Kemudian ibadah minggu depan OL-nya Kak Oci, singernya Kak Intan, multimedianya Abang Martin, asyirnya ada Kak Rere sama Kak Gloria. Kemudian persembahan 2000 masih ada di sebelah sana supaya kita bisa memberkati orang-orang di sekeliling kita ya. Boleh 2000, 5000, 10000 boleh. Kemudian setelah ibadah akan ada evaluasi dan doa pelayan. Bagi para pelayan boleh sama-sama hadir. Akan ada juga rapat pertama untuk Natal kita. Jadi nanti Natal kita di tanggal 6 Desember akan ada pemilihan ketua dan lain-lain nanti juga sekalian. Oke, kemudian ini akan ada Bible Camp. Dalam masa liburan anak-anak sekolah untuk teenager dan youth, boleh sama-sama ikut di Blessing Generation tanggal 3 sampai 4 Juli, hari Jumat sampai hari Sabtu, Jumat sore sampai Sabtu nanti kita akan diadakan di gereja. Bapak Ibu yang punya anak teenager dan youth boleh sama-sama diajak. Biayanya jangan khawatir, biayanya free, bebas biaya. Tetapi jika Bapak Ibu punya kerinduan mau memberkati, memberikan bahan makanan boleh, makanan boleh, makan siang mungkin buat anak-anaknya yang akan ada di sini boleh, apapun boleh, mau bantuin di sini juga boleh. Jadi biayanya free. Semua anak teens dan youth boleh sama-sama ikut. Nanti dibuka dari anak sekolah minggu, dari yang kelas Gideon boleh ikut, dari yang kelas Gideon sama anak-anak teens youth boleh ikutan. Nanti mungkin pendaftarannya boleh, biar kita tahu juga berapa banyak makanan yang akan disiapkan, boleh hubungin Kakak Lista sama Kakak Anggi. Nanti yang daftar boleh hubungin mereka berdua, mukanya udah bete. Tiba-tiba aku katanya. Boleh hubungin Kakak Lisa sama Kakak Anggi. Nanti kita sama-sama ikutan. Jangan khawatir biaya karena gratis. Kalau misalnya nggak punya, misalnya aduh lagi bokek belum gajian, nggak apa-apa, datang aja bawa anaknya. Yang penting didaftarin, nanti banyak kok berkat-berkat lainnya lagi yang lainnya. Oke. Kemudian jemaat yang berulang tahun ada Kakak Gloria, yeay, happy birthday, boleh disapa. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian satu pengumuman terakhir tambahan. Minggu-minggu lalu sebelumnya tuh kalau kita ngambil air minum tuh sering banyak banget kebuang. Jadi diminum cuma sedikit, kebuang, mubazir Bapak Ibu. Banyak orang di Papua sana yang kekurangan air. Jadi kita gunakan dispenser sekarang. Untuk sosialisasi masih akan ada paper cup di sebelah situ. Mungkin untuk minggu kedepannya supaya kita save global, save earth, nggak akan ada plastik-plastik. Bapak Ibu boleh bawa tumbler, nanti boleh isi di belakang. Jadi jangan lupa bawa tumbler minggu-minggu kedepannya supaya kita menjaga bumi ini, mengurangi sampah plastik.
Dan supaya air-air tidak terbuang, karena di Papua banyak yang nggak minum air bersih. Sekian informasinya, saya kembalikan kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Untung tadi ada gelas memang. Saya pun tadi haus kan. Nyari ember di mana begitu. Tapi ada cupnya di sini disediakan ya. Oke, mungkin sebagai tambahan tadi mengenai blessing generation. Jadi Bapak Saudara, nanti kan tadi sudah disampaikan biar nggak ngambang. Jadi kalau ada yang untuk memberi bahan masakan, bahan konsumsi, nanti infokan juga sekaligus ketika mendaftar anaknya, supaya nggak nanti ada yang bawa sama-sama bawa beras kan, dijualan beras selesai. Jadi supaya bisa diatur, bisa diantisipasi, itu saja. Ya, kita akan akhiri ibadah kita sebagai berdiri. Kami segala pujian syukur bagimu, kami bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Tuhan, Kau sudah berkati. Berkati semua rekan-rekan yang sudah melayani Engkau. Apapun mereka perbuat bagi Tuhan, Kau yang memberkati mereka dengan limpah. Berkati juga setiap kami yang hadir hari ini. Bapa di sorga, hamba-Mu sangat terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas menilik setiap hidup kami. Kau yang tahu setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kau Allah Maha Baik. Biarlah kebaikan-Mu menghibur, menguatkan mereka. Biarlah kebaikan demi kebaikan Tuhan membuat mereka bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kami semua terus setia memuji-muji Tuhan. Berkati setiap kehidupan mereka, kebutuhan rumah tangga, ekonomi, kesehatan mereka semua Tuhan Ku berkati. Bahkan mungkin di mana dalam waktu dekat sebagian dari umat-Mu memiliki anak akan masuk ke dalam pendidikan sekolah. Tuhan, Engkau juga menolong mereka. Cukupkan segala keperluan mereka Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan tangan mereka, supaya mereka bukan menjadi umat-umat yang dipermalukan, tetapi melalui pertolongan Tuhan, Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak mereka yang menempuh pendidikan, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan menghormati orang tua. Berkati juga rekan kami yang berulang tahun, percaya hari-hari lalu yang sudah baik Tuhan kerjakan. Hari-hari ke depan jauh lebih baik lagi, dia akan menikmati kebaikan Tuhan. Berkati terus pelayan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami adalah orang-orang yang sangat terbatas dan kami banyak tidak mampu. Tapi biarlah Tuhan dan kuasa dan kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Biarlah Tuhan pelayanan ini terus diberkati dan menjadi berkat. Berkati lingkungan sekitar kami, perumahan Metro Cibunar, Parung Panjang, bahkan Indonesia diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Berkati korban persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, seberapa dan apapun yang kami perbuat, Tuhan, biarlah semua berkenan dan indah bagi-Mu. Berkati juga
kerinduan kami di mana sebentar kami mempersiapkan untuk dalam perayaan Natal yang akan kami lakukan pada tanggal 6 Desember. Kami percaya Tuhan yang menolong kami, semua berjalan dengan baik dan mempermuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu terus memelihara kami semua di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Jika sebentar kami pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan juga menyertai kami pulang ke rumah kami dengan segala selamat, membawa berkat sukacita damai sejahtera Allah dan berkat kebenaran dalam hidup kami dimanapun kami berada. Akhirnya Bapak Saudara, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagimu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah segala berkat rahmat sejahtera dari Bapa, cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kita sekalian saat siang hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, kita didapati umat yang setia, mengasihi dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, rumah tangga keluargamu, dan segala aktivitasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Saudara.